Pulau Sumatera terletak di sisi barat Indonesia yang dijuluki sebagai negeri emas. Cadangan emas di Sumatera diperkirakan mencapai 168 juta ton. Jumlah ini cenderung rendah ketimbang yang dimiliki Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Jawa. Lalu mengapa Sumatera disebut sebagai negeri emas? Pulau Sumatera memiliki kondisi geologis yang unik. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan terletak pada zona pertubrukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pertubrukan kedua lempeng membentuk jajaran pegunungan Bukit Barisan di sisi barat pulau yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang sekitar 1.650 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung berapi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Rangkaian pegunungan ini juga menjadi daerah tangkapan air dan menyalurkannya ke sisi barat dan timur melalui aliran-aliran sungai. Dinamika tektonik lempeng juga memicu hadirnya mineral berharga di zona patahan Bukit Barisan Sumatera, yaitu emas, yang sebagian diantaranya juga diendapkan melalui aliran sungai. Proses mineralisasi emas berbarengan dengan munculnya busur magma di sepanjang Bukit Barisan yang jejaknya dapat dijumpai mulai dari Aceh sampai Lampung. Cadangan emas Pulau Sumatera memang minim bila dibandingkan 4 pulau lainnya, hanya sekitar 168 juta ton. Namun jumlah ini bila dibagi dengan 58 juta jiwa penduduk Sumatera, maka setiap warga akan mendapatkan 2 triliun rupiah. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, emas di Sumatera telah menjadi salah satu komoditas penting. Dalam naskah-naskah dan prasasti di India, Sumatera sejak zaman Hindu-Buddha telah dikenal sebagai Suvarnadiva yang berarti Pulau Emas. Istilah Suvarnadiva pertama kali muncul dalam prasasti Nalanda di India, lalu prasasti Tanjore saat memberitakan perjalanan Raja Kol ke wilayah kerajaan Sriwijaya. Juga dalam kitab Jataka diungkapkan kisah perjalanan dagang yang berbahaya menuju Suwarna Bumi pada abad-abad pertama Masehi. Sumber Tiongkok juga memuat keterangan tentang negeri penghasil emas. Dalam catatannya, penjelajah Itsing yang bermukim di kerajaan Sriwijaya menjuluki Sumatera dengan istilah Cincau yang berarti Pulau Emas. John Hu dalam esainya menuliskan bahwa alasan India tertarik berdagang hingga ke Asia Tenggara karena rempah-rempah, hasil hutan dan logam mulianya terutama emas. Fernão Lopes de Castanade melaporkan bahwa pedagang bangsa Portugis tiba di Sumatera pada tahun 1509. Ia menyebutkan kerajaan Minangkabau pada masa itu yang berada di sisi barat Sumatera memiliki banyak sekali tambang emas dan tempat pendulangannya. Dalam perjalanan itu, seorang jenderal Portugis bernama Diego Lopes de Sequeira melakukan perdagangan emas dengan Raja Pedir dan Raja Pasai di pesisir timur Aceh. Pada tahun 1511, seorang ahli obat-obatan bangsa Portugis bernama Tom Pires meninggalkan India untuk menuju Malaka. Dalam laporannya, ia menuliskan bahwa Pariaman, Tikus, dan Pancur merupakan pelabuhan yang rutin dikunjungi pedagang internasional, di mana emas menjadi komoditas ekspor yang berasal dari daerah Minangkabau. Seorang Portugis bernama Hendrik Dias pada abad ke-16 juga melaporkan bahwa kerajaan Minangkabau setiap tahun mengirim emas sebanyak 1 ton ke Malaka. Tambang emas di Nagari Abai, Kecamatan Slangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Polisi menyebut lokasi penambangan emas ilegal di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Pada umumnya, kegiatan penambangan emas di zaman kuno dilakukan baik terhadap endapan aluvium maupun endapan sungai yang mengandungnya. Emas demikian bersifat sekunder dan disebut placer. Emas sekunder berasal dari suatu batuan pada elevasi tinggi seperti pegunungan. Melalui proses erosi, material tersebut terbawa dan dihanyutkan air hujan ke tempat yang lebih rendah. Salah satunya adalah sungai dan sekitarnya. Melalui proses ini, tempat yang datar dapat ditemukan konsentrasi emas yang dapat ditambang secara sederhana dengan pendulangan. Emas primer juga ditambang pada waktu zaman kuno, meskipun caranya lebih sukar dan rumit, yaitu dengan membuat terowongan, sumuran, penggalian, saluran air, serta berbagai bendungan.
Untuk menghancurkan dan menggerus batuan mengandung emas primer digunakan lumpang terbuat dari batuan andesit serta penumbuknya dari batuan yang sama. Memang terdapat banyak emas di Papua, namun eksploitasi baru dilakukan secara masif pada abad ke-20. Lain halnya dengan Sumatera, emas telah menjadi komoditas perdagangan. Perbedaan jumlah ini bukanlah masalah pelik, namun yang terpenting adalah sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.